Serve that sandwich? No, chef. White 88 Chevy Grumman food truck. It's a blank canvas for you. There's also some huge food blogger. You know what a food blogger is? Yeah. Halo para pecinta ayam geprek dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mo Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Chef tahun 2014. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dikelilingi orang-orang tercinta. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, hayu kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan aktivitas seorang chef bernama Carl Casper yang sedang mengolah masakan bersama karyawannya bernama Martin. Kesibukan Carl menjadikan kehidupannya terbengkalai. Dia harus bercerai dengan istrinya dan tinggal di sebuah apartemen kecil. Walaupun begitu, Carl selalu menyempatkan waktu bersama Percy, anak sematawayangnya. Carl kemudian mengajak Percy ke pasar untuk membeli bahan makanan karena restoran tempatnya bekerja akan kedatangan seorang kritikus sekaligus jurnalis tentang makanan yang terkenal di kota tersebut. Ketika sibuk memilih bahan makanan, Percy meminta Carl membelikan popcorn, tetapi Carl menyarankan Percy memakan buah-buahan saja karena lebih sehat. Akhirnya mereka membeli popcorn. Yeah. Sekembalinya ke restoran, dia mempersiapkan seluruh karyawannya hingga Molly, seorang pelayan restoran itu memberitahu bahwa Riva, pemilik restoran datang dan kemudian mengacaukan semuanya. Hey, Carl. Riva meminta Carl untuk menyajikan menu yang sama di restoran itu selama bertahun-tahun dengan dalih menu itu tetap digemari oleh para pelanggan. Dan itu membuat Carl muak. Tetapi yang namanya owner berhak dengan segalanya. Akhirnya Carl menuruti apa yang diperintahkan Riva. Guys, big night tonight. Here's what we're doing. Day salad. Lobster risotto. Setelah penilaian untuk restorannya muncul, Carl dan semua karyawannya harus menerima kenyataan bahwa sang kritikus menilai buruk tentang masakannya. Bahkan, tulisannya memojokkan Carl sebagai chef hingga menyinggung fisiknya. Every time you see her in hopes that you will like her. Thus curiously lacking its signature weight gain can only be explained by the fact that he must be. Kemudian Black Widow alias Molly menenangkan Carl dengan memintanya memasak Indomie goreng kesukaannya. Carl menceritakan tentang jurnalis itu kepada Ines, mantan istrinya, sambil mengajak Percy jalan-jalan. Malam harinya Carl memasak lagi menu baru ciptaannya hingga esok hari Martin datang mencicipi masakannya dan itu sangat enak sekali. Carne asada, check it out. Wow. Good? Holy shit. No, seriously. No, I'm serious. Tony sang asisten chef juga merasakan luar biasanya masakan Carl dan ini yang seharusnya dihidangkan kepada kritikus kemarin. Look at that. Setelah menyiapkan sarapan roti bakar dengan keju mozzarella khas Malangnya kakak, Carl meminta dibuatkan akun Twitter kepada Percy karena pada saat itu netizen sedang ramai membahas penilaian sang kritikus. About Twitter? Yeah, I have an account. Yeah. Sign me up. Okay. At Chef Carl Casper? Is that cool? Hey, listen, could we Twitter each other when we're not in the same place? Layaknya seseorang yang baru mengenal sosmed, Carl terus membaca komentar-komentar hingga larut malam dan dia membalas sang kritikus dengan mengirimnya direct message atau DM. Tapi karena masih newbie, ternyata dia membalas komentar dan itu bisa dibaca oleh semua followers sang kritikus. Alhasil, Carl Casper mendapatkan ribuan followers baru hanya dalam waktu semalam. Yeah, 1,653. Di restoran, Carl menantang Ramsey, sang kritikus, dengan memintanya kembali datang untuk mencicipi menu barunya karena sudah terbukti sangat enak. That's not good. Give me the phone. Give me the phone. Don't do it.
Sepulang mengantar Percy, Ines menyatakan ketidaksukaannya terhadap sikap Carl yang selalu bertindak ceroboh dan itu menjadikan bahan perbincangan publik di Twitter. Ines menyarankan agar Carl membuka usaha sendiri saja, tetapi Carl menolaknya. Di restoran, Carl mendapatkan kabar bahwa pengunjung sangat penuh karena tantangannya menjadi trending topik di Twitter. Saat itu, Riva datang lagi dan meminta Carl tetap memasak masakan yang sama. Perdebatan sengit terjadi di dapur antara pemilik restoran dan chefnya. Karena Riva sang pemilik restoran lebih berkuasa, akhirnya Carl mengundurkan diri pada saat itu juga. Kekesalan Carl, dia lampiaskan dengan memasak lagi sendiri di apartemennya. Sementara itu di restoran terlihat Ramsey, sang kritikus datang untuk menerima tantangan. Dia sangat terkejut saat kembali dihidangkan makanan yang sama dengan kemarin. Ramsey meminta dipertemukan dengan Chef Carl, tetapi Riva selalu mengalihkannya. Terlihat Carl sangat profesional dalam memasak menu barunya dan sudah pasti rasanya sangat lezat. Sayang sekali dia tidak bisa menghidangkan untuk kritikus polontong tersebut. Di sisi lain, Ramsey yang kecewa membuat status yang menjelek-jelekan Carl dengan menyebut Carl tidak punya menu lagi. Cuitan tersebut kemudian dibaca oleh Carl, dan saat itu juga dia mendatangi Ramsey dan melampiaskan semua kekesalannya. Stop it for a second. Care what you think? You're not getting to me. I'm not needy. The cake. That's not what makes the center molten. It's fucking molten. See? It's fucking molten, you asshole. You sit and you eat and you vomit those words back. What sacrifices make to make you happy? You just write shit to make. You just make shit up. My shit was molten. Kejadian tersebut terekam kamera para pengunjung dan kembali menjadi trending topik di kalangan netizen karena videonya sudah tersebar di banyak platform termasuk YouTube. Meskipun Carl meminta bantuan teman jurnalisnya, dia tidak bisa menolongnya karena sudah terlanjur banyak yang upload. Malahan, dia menawarkan Carl untuk menjadi bintang tamu di sebuah reality show dan podcast Om Deddy Corbuzier. Tetapi, karena memasak sudah mendarah daging dalam dirinya, dia tidak mau menerima tawaran tersebut karena takut akan terus-terusan masuk ke dunia entertain. Carl kemudian menelpon Percy mengatakan bahwa dia belum bisa mengabulkan permintaannya untuk pergi liburan bersama ke New Orleans. Carl kemudian bertemu dengan sahabatnya sekaligus mantan karyawannya Martin dan Tony, yang sekarang diangkat menjadi chef setelah pengunduran diri Carl. Dan itu tidak sedikit pun membuat Carl marah. Carl malah mengucapkan selamat kepada Tony atas posisi barunya. Molly sebagai teman baik Carl menyarankan untuk lebih memperhatikan lagi Percy anaknya dan menyadarkan Carl bahwa dia terlalu banyak menyia-nyiakan waktu untuk pekerjaannya. Akhirnya Carl datang lagi ke rumah Ines untuk mengajak Percy. Ines meminta Carl ikut ke Miami dengannya. Hal ini dimaksudkan agar dia bisa menjaga Percy saat Ines melakukan pekerjaannya di Miami. Carl, Ines, dan Percy akhirnya sampai di Miami. Kemudian mereka menyempatkan pergi mengunjungi ayahnya Ines atau kakeknya Percy di sebuah bar kecil. Sang kakek ternyata berprofesi sebagai vokalis di sana. Suasana ceria diikuti goyangan khas daerah tersebut tercipta di bar itu. Setelah pertunjukan, mereka makan di sebuah restoran terkenal dan mereka memesan sandwich Cubano yang sangat enak. Dari situlah muncul ide bisnis dari seorang chef Carl. Keesokan harinya, Carl mendatangi tempat kerja Marvin, mantan suami pertama Ines. Tebak siapa? Yaps, dia adalah sang Iron Man atau Robert Downey Jr. Carl bermaksud untuk menyewa sebuah truk makanan atau food truck yang akan dijadikannya tempat berjualan sandwich oleh Carl karena dia sekarang seorang pengangguran dan tetap membutuhkan uang dan dia tidak pernah mau bergantung pada Ines, mantan istrinya. Food truck's a great idea. You know what I mean? I think we white 88 Chevy Grumman food truck. Thank you. Don't thank me till you see it. Truk yang disewa ternyata sudah usang dan tidak terawat.
Dengan semangat bertahan hidup, akhirnya Carl membersihkan truk itu ditemani Percy setelah Carl memberitahu Martin dan Tony bahwa dia akan berjualan makanan. I got a food truck. Get the hell out. Tony, Carl's got a fucking taco truck. For real? Work with your dad, it's fun. I'll be back. Trash. Put it over. Buddy, you don't have to clean that. We're throwing it out. All right? Selesai bersih-bersih, Carl dan Percy berbelanja peralatan masak baru untuk ditempatkan di truknya. Carl memberikan Percy pisau chef agar Percy bisa belajar menjaganya agar tetap tajam dan tidak hilang. Saat akan memasukkan peralatan ke dalam truk, Carl sangat kesulitan mengangkatnya. Bahkan setelah meminta bantuan orang-orang di tempat itu, Carl malah tidak dipedulikan. Beruntung, Martin datang tepat pada waktunya. Dia mengajak semua orang membantu mereka dengan imbalan sandwich gratis setelah beres. Ternyata, Martin meninggalkan pekerjaannya hanya agar dia bisa bersama sahabatnya Carl, walaupun dia sudah dipromosikan sebagai asisten chef. Carl dan Percy belanja bahan makanan sementara Martin dengan asiknya memasak daging untuk pelengkap sandwich yang akan mereka sajikan. It's not from the store. You might not. Fatty but not heavy, you know? Mereka mulai memasak sandwich Cubano sambil mengajari Percy secara perlahan tentang dunia masak. I want you to watch for the cheese to melt. When that cheese is melted, I think it's done. you think it's done? Look at that cheese. Oh my god, man. Respon orang-orang itu sangat antusias merasakan lezatnya sandwich buatan Carl dan Martin. Di tengah sibuknya memasak, Percy mendapati rotinya gosong dan dia bertanya kepada ayahnya. Ada anak bertanya pada bapaknya, apakah kita akan tetap menyajikan roti ini? Carl mengatakan bahwa dia bisa bertahan hidup sampai saat ini karena pekerjaannya sebagai chef, dan menjadi seorang chef itu harus bisa menyentuh orang-orang dengan rasa masakannya. Dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun termasuk roti yang gosong. Should we have served that sandwich? No, chef. Di malam hari, Carl mengizinkan Percy untuk meminum bir yang diberikan Martin. Saat diminum, Like piss, right? Carl kemudian mengajari Percy untuk mengingat rasa yang tidak enak itu saat akan meminum bir. Tentunya agar Percy tidak menjadi pemabuk di kemudian hari. Martin yang merupakan pemilik bengkel di film John Wick menyuruh Carl dan Percy beristirahat di hotel sementara dia dan temannya mengecat food truck itu agar lebih menarik pembeli. Pagi harinya mereka bersiap menuju sebuah pantai untuk berjualan. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Percy update status di Twitter bahwa Chef Carl Casper sudah kembali. Pembeli ternyata seketika berdatangan mengantri untuk membeli sandwich Cubano dari Carl. Sampai akhirnya seorang petugas menyuruh Carl untuk pindah berjualan. Permit's good. You're just not good to sell here right now. Okay, all right. Thank you. Sorry about that. Sebelumnya petugas yang mengenal Carl karena viral di jejaring sosial meminta bersuah foto bersama Carl dengan berbagai gaya. Percy terus mengupload kegiatannya di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dari satu kota ke kota yang lain. Percy terus mengupload foto dan video. Selain itu, Percy juga membuat 1 detik video setiap hari dan digabungkan menjadi satu video utuh di akhir perjalanan mereka nanti. Second every day. 1 second videos, now you're joking with me. No, you Ketika sampai di New Orleans, Carl mengajak Percy membeli odading Mang Oleh yang rasanya bajing banget, sementara Martin menunggu di mobil. Setelah kembali, ternyata orang-orang sudah berkerumun menunggu food truck milik Carl buka. Di situ, Percy memberitahu bahwa dia selalu mengupload momen perjalanannya bersama ayahnya dan Martin. Carl memuji anaknya itu dengan menyebut bahwa dia adalah kepala pemasaran yang hebat. Setelah buka, mereka langsung menyerbu truk itu karena setiap pemberhentian mereka selalu menyajikan menu varian baru selain menu andalannya sandwich Cubano. Kemudian, sampailah mereka di Texas. Mereka bertiga langsung mendatangi tempat barbeque terkenal untuk membeli daging panggang terbaik di tempat itu. Hal ini tak lain untuk menciptakan menu baru lagi yang dipadukan dengan daging panggang super tersebut.
swap this out for the pork and the medianoche. What do you think about that? Look how much more You know we you have. can't eat your own supply. Come on, man. Put it away. Di depan pentas musik, Carl membuka food trucknya hingga larut malam. Saat itu Ines menanyakan kabar Percy dan secara tidak langsung kedekatan Carl dan Ines mulai terjalin lagi. They're having so much fun. I had beer. What is it? I love you too. Di malam hari saat dagangan sudah habis, Carl mengungkapkan bahwa dia sangat senang bersama Percy. Tapi semua harus kembali ke kehidupan masing-masing. Carl harus berjualan sementara Percy harus sekolah lagi. Percy sangat sedih karena harus berpisah lagi dengan ayahnya dan tidak diperbolehkan ikut berjualan. Truck, right? You said I was a good cook. Miss you. Di apartemennya, Carl membuka video yang dibuat khusus oleh Percy. Dari situ, dia menyadari bahwa anaknya tidak seharusnya jauh dengannya, dan kebersamaan itu lebih berharga dari semua aktivitasnya selama ini. Akhirnya, Carl menelpon Percy mengajaknya untuk ikut berjualan lagi. Terlihat Ines juga ikut berjualan dengan Carl dan Martin. Tak disangka, si Ramsey sang kritikus datang menemui Carl untuk menjelaskan bahwa semua ini hanyalah guyonan semata karena dia adalah seorang jurnalis dan tidak seharusnya Carl menanggapi tulisan-tulisannya secara serius. Ramsey juga menawarkan sebuah kafe untuk Carl berjualan dan bebas memasak apapun di sana. Okay. Excuse me? I want to bankroll you, and I can't write about anything I've invested in a place on Rose. It's zoned, it's permitted. Delicioso. 6 bulan kemudian, terlihat kafe yang didanai oleh Ramsey semakin maju dan berkembang. Akhirnya, Carl dan Ines kembali menikah dan beginilah seharusnya akhir sebuah film, penuh keceriaan dan kebahagiaan. Film yang dibintangi sebagian besar pemeran Marvel Universe ini sedikit banyaknya memberikan pelajaran bahwa semua hal yang dikerjakan dengan hati dan suasana yang nyaman akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sekecil apapun pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan cara yang benar, sejatinya tidak akan pernah dianggap rendah oleh manusia yang mempunyai nurani. IMDb untuk film ini adalah 7,3. Sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar hingga Idul Fitri nanti. See you on next video. Permios.